Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamu alaihi thumma ma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah lah segala pujian dan segala syukur yang dipanjatkan oleh seorang hamba, dan dengan karunia Allah lah semua kebaikan menjadi sempurna, walhamdulillah. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kajian atau silsilah kajian kita yang terakhir insyaallah sebelum masuknya bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini sudah dekat menjelang, tersisa kurang lebih sekitar 5 atau 6 hari, tidak terasa kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka adalah baik bagi kita untuk menutup silsilah kajian kita dengan beberapa hal yang penting sebagai nasihat untuk pribadi saya dan juga kita semua, sehingga kita lebih termotivasi untuk melakukan berbagai macam ketaatan di bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dekatnya bulan Ramadan ada banyak hikmah yang harus kita ambil. Yang pertama adalah bahwa ternyata waktu berjalan begitu sangat cepat. Kalau kita lihat tidak terasa beberapa saat yang tidak begitu lama kita merasakan Ramadan tahun lalu, kemudian bulan demi bulan tidak terasa kita sudah akan memasuki Ramadan yang berikutnya. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW memang, di mana beliau menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, salah satu tanda dekatnya akhir zaman adalah ayyataqarrabaz zaman. Zaman itu atau waktu itu berputar begitu cepat, berlalu begitu cepat. Dan ini kita lihat pada semua tanda-tanda yang kita lihat di sekitar kita, baik pada diri kita, keluarga kita, atau pada orang lain. Dan kemudian kita bayangkan lintasan waktu yang kita telah lewati dengan semua aktivitas yang di dalamnya, kenangan-kenangan yang telah kita alami, maka kita tentu saja sepakat bahwa ternyata waktu itu berjalan begitu cepat. Dan kehidupan seseorang atau usianya itu adalah hari-hari yang dia lalui. Innama anta ayyam, sesungguhnya kita adalah kumpulan hari. Fa idza dhahabal ayyam, ketika sebagian hari telah berlalu, maka berlalulah sebagian bagian daripada hidup kita. Ini menyemangati bagi kita dan memotivasi untuk kita. Semoga yang terlewat itu menjadi catatan amal kebaikan dan kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semangat untuk yang akan datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memerlukan bagi seorang hamba untuk melakukan muhasabah. Dia melakukan evaluasi. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah, evaluasilah amal kalian sebelum kalian kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Jadi Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis riwayat Tirmidzi tersebut bahwa di antara tanda hari kiamat adalah waktu berjalan begitu cepat, sampai-sampai 1 tahun bagaikan terasa kelak 1 bulan, dan 1 bulan terasa bagaikan 1 pekan, 1 pekan terasa bagaikan 1 hari, dan 1 hari akan terasa hanya bagaikan beberapa saat. Dan jikalau kita lihat bahwa waktu di dunia dibandingkan akhirat itu 1 berbanding 1000 tahun, maka di dunia kehidupan kita hakikatnya hanya kurang lebih 1 atau setengah jam. Dan ini tentu saja akan menjadi evaluasi bagi kita, bagi pribadi kita, sehingga kita makin bersemangat ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab di antara tanda hari kiamat yang lain yang Rasulullah SAW sebutkan adalah inna min alamati sa'ati kathratu mautil faja'ah, bahwa di antara tanda hari kiamat banyaknya kejadian seseorang meninggal tiba-tiba atau mendadak. Adapun yang kedua, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai penyemangat sebelum kita memasuki bulan Ramadan adalah bahwa jikalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa memasuki bulan Ramadan, itu adalah karunia yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saja demikian. Ketika kita dengan izin Allah berjumpa dengan bulan Ramadan, maka itu adalah salah satu karunia Allah yang sangat luar biasa atas seorang hamba. Bertambah karunia di atas karunia, nikmat di atas nikmat jikalau Allah Ta'ala berikan hidayah dan semangat. Demikian juga kesehatan pada badan kita untuk memasuki bulan Ramadan, kemudian kecukupan pada keluarga dengan rezeki yang halal, maka itu sangat luar biasa. Allah Ta'ala berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jikalau kita sampai dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tercukupi rezeki kita dan keluarga kita, semangat dan mendapatkan hidayah, maka itu murni rahmat dan keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita sia-siakan atau kita abaikan. Dan ini harus betul-betul kita sadari dan kita resapi dalam hati kita, bahwa jikalau saya dengan izin Allah sampai bulan Ramadan, maka saya akan membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan memaksimalkannya dengan berbagai macam jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, di antara nasihat Rasulullah SAW supaya seorang muslim khusyuk dalam ibadah, wabil khusus dalam salat, dan ini juga bisa diaplikasikan pada semua ibadah yang lain, adalah perasaan atau penghayatan bahwa ini adalah momentum yang bisa jadi adalah terakhir kalinya kesempatan dalam hidup kita. Maka Rasulullah SAW bersabda ketika beliau menyebutkan tentang kasus ibadah salat supaya khusyuk, beliau menyatakan sallu salatal muwaddi', salatlah kalian seperti seseorang yang menjadikan salatnya salat terakhir dalam kehidupannya, seakan-akan dia berpisah dengan dunia. Maka seakan-akan kita juga mengatakan bahwa sumu siyamal muwaddi', puasalah kalian seakan-akan puasa di bulan Ramadan ini adalah puasa yang terakhir dalam kehidupan kita. Sesudah ini tidak ada kesempatan lagi. Nah, kalau itu yang kita hayati, kita resapi dan kita betul-betul sadari, maka kita insya Allah akan semangat. Wah, ini kesempatan yang terakhir dalam hidup saya. Setelah ini saya bisa jadi tidak akan bertemu dengan Ramadan yang berikutnya. Betul-betul kita hayati, misalkan perkataan seorang ulama, lau qila lil mauta tamannau, seandainya dikatakan kepada orang yang wafat, ya bercita-citalah kalian, maka mereka akan bercita-cita yauman fi Ramadan. Mereka bercita-cita supaya disampaikan pada satu hari, walaupun satu hari di bulan Ramadan. Adapun yang ketiga, yang keempat, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah pentingnya menghidupkan tradisi untuk saling tasabuk, untuk sibaq wa tasabuk wa tasaru, untuk saling berlomba-lomba, ya, saling semangat, saling memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan pada ketaatan dan ibadah kepada Allah hendaklah mereka yang ingin berlomba silahkan berlomba dengan semangat. Ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian, semangat dan jangan lemah semangat untuk menuju surga Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita untuk
melecut semangat kita, kemudian berlomba-lomba, jangan mau kalah sama jamaah yang lain, jangan mau kalah sama kaum muslimin yang lain. Kita berusaha terdepan dalam lapangan-lapangan kebaikan dan ketaatan, terutama pada bulan Ramadan ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang lain yang kelima, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah penting bagi kita untuk kembali membuka kitab-kitab para ulama yang berkenaan dengan bagaimana keadaan mereka di bulan Ramadan. Bagaimana petunjuk Rasulullah SAW di bulan Ramadan dan bagaimana keadaan para sahabat di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, di antara amal yang paling ditekankan di bulan Ramadan itu adalah as-siyam. Itu adalah as-siyam, berada pada prioritas yang pertama, yakni puasa. Dan puasa di sini maksudnya adalah tidak sebagaimana puasa biasa yang dijadikan hanya sebagai rutinitas tanpa makna. Seharusnya puasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan penuh penghayatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya puasa mulut atau kemaluan saja. Sebab kalau kita lihat definisi fikih bahwa puasa itu adalah menjaga segala hal yang membatalkan puasa, baik itu berhubungan, kemudian makan dan minum, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar demikian. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa dhama." Tidak ada betapa banyak orang yang puasa tetapi dia tidak dapatkan dari puasanya kecuali rasa haus. Dalam ayat yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang puasa tetapi tidaklah dia dapatkan di sisi Allah kecuali haus dan dahaga. Rasulullah SAW juga mengingatkan, as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَجْهَلْ وَلَا يَسْخَطْ. Dan kalau kalian sedang berpuasa, janganlah kalian melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat atau tanpa ada manfaat, yang itu akan mengurangkan pahala daripada ibadah puasa kalian. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan, di mana beliau menyatakan, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih wal jahla wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yad'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang dia puasa tetapi dia tidak meninggalkan hal-hal yang sifatnya kedustaan, kemudian perkataan-perkataan yang menjurus pada maksiat dan tidak manfaat, demikian juga perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada hajat untuknya supaya dia berpuasa, Maka para ulama menyebutkan seseorang yang berpuasa wajib betul-betul mempuasakan semua apa yang ada pada jasadnya. Yang pertama adalah dia mempuasakan hati dia. Dia bersihkan dan puasakan hati dia daripada berbagai macam sifat-sifat yang negatif, semacam iri, dengki, kemudian su'udzon, kemudian sifat-sifat yang lainnya yang ada di dalam hatinya. Dan hatinya senantiasa berharap, takut, bergantung, tawakal dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa menginginkan dan berniat kebaikan. Itu namanya mempuasakan hati dia. Sebab para ulama menyebutkan al-qalbu malakun. Al-qalbu malikun. Sesungguhnya hati itu adalah raja. Wal jawarihu junuduhu, dan anggota badan itu tentaranya. Maka penting bagi kita untuk membenahi hati kita. Kita keluarkan sifat-sifat yang negatif, kemudian kita masukkan sifat-sifat yang baik, kemudian kita penuhi dengan kecintaan, ketakutan, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang berikutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mempuasakan semua apa yang ada di kepala kita. Wa ayyahfadha al-ra'sa wa ma wa'a. Hendaklah kita menjaga apa yang ada di kepala kita supaya ikut berpuasa. Yang ada di kepala kita itu adalah lisan, kemudian mata, telinga, dan juga hidung. Maka penting bagi kita untuk mempuasakan lisan kita. Fa innahu la yastaqimul 'abdu hatta yastaqimu qalbuhu. Seorang hamba tidak mungkin istiqamah di atas ketaatan sampai hatinya istiqamah. Hati tidak bisa istiqamah hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya juga istiqamah. Jadi semuanya bergantung kepada hati dan lisan. Hati bergantung kepada lisan. Karena itulah Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal, kuffa alaika hadha. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Islam itu seperti ini, tiangnya adalah salat, kemudian puncaknya adalah jihad, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan pada inti di ujung nasihat beliau kepada Mu'ad bin Jabal, kuffa alaika hadha, jaga lisan. Jaga lisan. Idealnya seorang muslim lisannya itu adalah qiraatul Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat, ilmu, dan sedikit canda yang diperbolehkan. Itu ketika menjaga lisan, maka Rasulullah SAW mengingatkan, qul khairan aw liyasmut, pastikan hanya katakan yang baik atau lebih baik untuk diam, Maka wa ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah ada satu lafaz yang terucap dari lisan kita kecuali itu ada malaikat di samping kita yang langsung mencatatnya kalimat demi kalimat, dan itu akan menjadi hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW juga menyatakan, fa idza kana shaumu ahadikum, dan ketika kalian sedang puasa kemudian ada yang ingin ngajak ribut atau berantem atau hal yang seperti demikian, falyaqul inni shaim, katakanlah saya sedang berpuasa. Jangan layani semua perdebatan, jangan layani semua sengketa, dan jangan layani semua hal-hal yang sifatnya bersitegang satu dengan yang lainnya saat di bulan Ramadan, saat ketika puasa. Sayang waktu. Kita sedang berpuasa dan katakan, mohon maaf, saya tidak bisa, saya sedang berpuasa. Dan sebagai faedah, ulama katakan ketika seseorang sedang berpuasa kemudian ada keributan, kemudian dia abaikan dan berlalu dengan menyatakan mohon maaf, saya sedang berpuasa, itu khusus pada puasa wajib. Sebab puasa wajib ini diketahui. Adapun puasa sunnah, dia diam saja. Ketika seseorang puasa sunnah kemudian ada yang ngajak ribut, tidak perlu, dan hal yang demikian jangan dikatakan mohon maaf saya sedang puasa sunnah. Sebagai faedah demikian. Itu khusus untuk puasa wajib. Maka seseorang wajib menjaga lisannya. Kuffa alaika hadza. Bahkan seseorang mungkin saja dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat yang dia ucapkan. Ada pepatah di masyarakat kita, lisanmu adalah harimaumu. Maka di bulan puasa sangat penting bagi kita untuk menjaga lisan, terutama dengan menyibukkannya dengan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Dan yang berikutnya yang kita jaga adalah mata, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai nasihat untuk pribadi saya dan juga kita semua, mata wajib kita jaga. Fa innahu sihamun min sihami iblis, sebab itu adalah panah beracun di antara panah-panah iblis. Fa innalakal ula wa laysat lakat tsaniyah. Kalau terlanjur melihat hal yang diharamkan, maka segera palingkan atau tundukkan pandangan. Wa kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Hendaklah kaum muslimin menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Wa la tattabi an-nadhrata an-nadhra fa innalakal ula wa laysat lakat tsaniyah.
Jangan engkau lepaskan pandangan engkau dan tidak menundukkan pandangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting bagi kita untuk menundukkan pandangan baik di alam nyata maupun di layar kaca atau yang semacamnya. Nah, adapun yang berikutnya yang harus seorang hamba jaga adalah telinganya. Dia harus menjaga telinganya daripada hal-hal yang diharamkan, baik itu misalkan nyanyian dan musik, atau misalkan ada di depan kita orang yang sedang ghibah, maka kita berikan masukan. Kalau tidak bisa, kita tinggalkan. Sebab seseorang yang dia duduk atau beserta orang yang melakukan kemaksiatan itu dihitung seperti orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Ya, innakum idzam mithluhum. Sesungguhnya kalau kita duduk dan diam, kita sama saja seperti mereka. Maka kita juga harus jaga telinga kita. Demikian juga tangan kita, demikian juga kaki kita. Intinya kita mempuasakan hati dan anggota badan kita. Kita mempuasakan hati dan anggota badan kita. Dan para ulama juga mengingatkan, terutama ketika banyaknya kaum muslimin yang melalaikan sholat, bahwa sholat itu lebih ditekankan daripada puasa. Kalau kita lihat rukun Islam, itu yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, baru kemudian puasa dan haji bagi yang mampu. Tidak boleh ada contoh paradoks seseorang puasa dan semangat puasa tapi tidak sholat. Di dalam mazhab Syafi'i, orang yang berpuasa tapi tidak sholat, kalau ada yang demikian, sebab zaman dulu mungkin nggak ada, kalau ada kasus yang demikian, maka di dalam mazhab Syafi'i pahala yang dia dapatkan sedikit, sedangkan dosa yang dia dapatkan sangat banyak, tidak imbang. Satu sisi dia mendapatkan dosa yang sangat banyak dan sangat besar di sisi Allah, tapi di sisi yang lain puasanya tetap sah. Adapun di dalam mazhab Al-Imam Ahmad, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, puasa seseorang yang tidak sholat itu hukumnya adalah batal dan tidak sah. Ya, batal dan tidak sah sama sekali puasa orang yang tidak melaksanakan sholat. Demikian. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang berikutnya tentu saja kita penuhi Ramadan ini dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu berasal daripada akar kata ra, mim dan dad. Ramadan. Dan kalimat dengan huruf yang demikian ra, mim dan dad itu menunjukkan sesuatu yang panas dan membakar. Ada dua konotasi. Konotasi yang pertama secara hissi, secara fakta memang biasanya Ramadan itu jatuh pada musim panas. Kira-kira kita di Balikpapan tahun ini Ramadan musim panas ke musim dingin, Pak ya? Dingin ke panas? Biasanya musim panas, maka disebut Ramadan, saat panas, puncak panas. Kalau dingin berarti itu adalah ghanimah. Ghanimah itu maksudnya apa ya? Karunia dari Allah. Biasanya Ramadan pada musim panas, alhamdulillah saat ini tahun ini pada musim hujan, musim dingin. Ya, panas saja tidak terasa, habis buka pagi, siang, sore buka. Apalagi kalau musim dingin dan musim hujan, itu tidak terasa sama sekali. Dan itu adalah ghanimah atau karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita maksimalkan. Kemudian maknawi, secara maknawi Ramadan sesuatu yang panas dan membakar, maksudnya saking banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, maka itu akan membakar semua dosa-dosa dia masa lalu. Maka penting bahwa puasa kita juga harus aktif mengisi dengan berbagai macam ketaatan. Dan kita tahu bahwa fungsi ketaatan itu adalah menambah pahala, meningkatkan derajat, dan juga menghapuskan
dosa. Ramadan dikatakan panas dan membakar, kata Imam Asy-Syaukani, salah satu maknanya adalah banyaknya kebaikan di dalamnya akan membakar dosa-dosa, menghanguskan dosa-dosa yang sebelumnya. Maka penting mengisi dengan berbagai macam ketaatan. Kalau kita lihat bagaimana petunjuk Rasulullah SAW, untuk kita ulangi petunjuk Rasulullah SAW ketika puasa, yang pertama tentu saja adalah beliau memulainya dengan makan sahur. Tentu saja demikian. Dan petunjuk Rasulullah SAW dalam makan sahur, beliau menyatakan bahwa fa inna sesungguhnya pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu pada makan sahur. Jadi sesungguhnya pembeda puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu pada makan sahur tadi. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Sesungguhnya makan sahurlah kalian, sesungguhnya pada makan sahur itu ada banyak keberkahan. Banyak keberkahan. Keberkahan yang dimaksud adalah kita bisa banyak beristighfar di waktu sahur, kita juga bisa melakukan qiyamul lail dan menambahnya. Demikian juga kalau belum melakukan salatul witr, kita juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat utama sepertiga malam. Kita juga bisa lebih kuat dan semangat melakukan ibadah. Kita juga bisa salat subuh berjamaah. Begitu banyak keutamaan daripada kita bangun di waktu sahur dan mengkonsumsi makan sahur tadi. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan sahurul mukmin ni'ma sahurul mukmini, sesungguhnya sahur yang paling ideal itu adalah kurma. Jadi at-tamru itu juga digunakan selain berbuka pada sahur. Kalau kita usia 40-an ke atas itu kan biasanya cukup beberapa teguk air putih, kurma, sangat simpel dan sederhana, selesai sahurnya. Dan itu luar biasa menguatkan. Beda hal misalkan seseorang yang bekerja, apalagi kerjaannya adalah fisik, mungkin dia butuh nutrisi yang lebih banyak. Dan Rasulullah SAW biasanya mengakhirkan sahur beliau sampai menjelang datangnya waktu sholat subuh. Dan terkadang beliau dalam keadaan junub ketika datangnya adzan subuh. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak masalah ketika seseorang datang waktu subuh, kemudian di tangannya ada makan sahur, untuk segera dia selesaikan. Dan waktu sahur tersebut batasnya adalah ketika terbitnya fajar shadiq. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan azan, sebab azan kadang-kadang berbeda satu dengan yang lainnya. Apakah juga jadwal yang telah ada memang itu telah disusun dan maslahatnya untuk menjaga maslahat semua kaum muslimin, sehingga secara umum kalau kita lihat patokan di negara lain itu adalah kedalaman derajat 17 derajat dari garis ufuk, kedalaman matahari sebelum nyembul. Adapun di Indonesia 17 derajat, adapun negara lain patokannya rata-rata kedalaman 15 derajat dengan perbedaan 1 derajat 4 sampai 5 menit. Nah, maka makan sahur kita lambatkan, kemudian kita perbanyak doa, kemudian kalaupun kita malas, tasaharu walau biju'ati ma'in, tetap sahurlah walaupun itu hanya beberapa teguk air putih. Adapun yang berikutnya, tentu saja supaya puasa kita optimal, kita juga mempercepat buka puasa. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Umatku senantiasa dalam kebaikan kalau mereka mempercepat buka puasa. Rasulullah SAW biasanya beliau berbuka puasa rutubat dengan kurma yang basah, dengan kurma rutab. Kalau tidak ada kurma biasa, ala tamarat. Kalau tidak ada hasawatim mimma, hanya beberapa teguk air putih.
dan kemudian kita membaca sebelumnya bismillah, mengkonsumsi, kemudian mengucapkan dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatil ajru insyaallah. Dan hadis ini dihasankan oleh kebanyakan para ulama dan bahkan disahihkan. Adapun hadis yang lainnya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, kebanyakan para ulama melemahkannya, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya, kita perbanyak juga membaca Al-Quran di sepanjang siang dan malam. Di sepanjang siang dan malam disebutkan bahwa Al-Imam Malik, ketika Al-Imam Malik itu adalah Imam Darul Hijrah, imamnya penduduk Madinah. Jadi seseorang itu yang menjadi rujukan saat Imam Malik hidup di Madinah satu-satunya adalah Al-Imam Malik, sampai para ulama tidak membuka kajian karena di Masjid Nabawi karena ada Al-Imam Malik saat itu. Beliau disepakati sebagai Imam Darul Hijrah, dan Al-Imam Malik menutup kajiannya, menutup pengajian ketika bulan Ramadan. Beliau fokus untuk membaca Al-Quran. Kata putrinya adalah, ayahku meliburkan kajian Ramadan sebab beliau sepenuhnya fokus secara total membaca Al-Quran. Demikian juga Sufyan Ats-Tsauri, beliau biasanya rajin melakukan berbagai macam ibadah, tetapi khusus Ramadan, bahkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya beliau kesampingkan. Beliau menambah intensitas dan juga target untuk membaca Al-Quran. Dan telah berlalu bagaimana Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau setiap bulan Ramadan didatangi oleh Jibril. Jibril setiap malam mudarasatul Quran, membacakan Al-Quran dan mengecek hafalan Rasulullah SAW. Dan pada tahun beliau wafat itu dilakukan sebanyak 2 kali khatam. Demikian juga para sahabat, maka diriwayatkan Utsman bin Affan, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Demikian juga Ubay bin Ka'ab dan segelintir sahabat yang lainnya. Adapun yang lainnya kebanyakan mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 malam. Berarti 1 malamnya 10 juz. Yang lainnya kebanyakan mengkhatamkan Al-Quran 1 pekan atau 10 hari minimal, sehingga ketika Ramadan mereka mengkhatamkan 3 atau 4 kali khatam Al-Quran. Kalau bagi kita yang mungkin kita memahami bagaimana kondisi di zaman ini, begitu juga banyaknya godaan, demikian juga banyaknya kesibukan dunia dan lemahnya iman kita, mungkin target 1 kali khatam adalah target yang rasional minimal. Kalau bisa ya idealnya 3 kali khatam. Sebab pada 1 huruf Al-Quran itu ada 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim, aku tidak menyatakan bahwa alif lam dan mim itu adalah 1 huruf, tetapi 3 huruf. Katakanlah dalam 1 mushaf misalkan 150 huruf misalkan, dan di dalam Al-Quran itu ada 6.000 lebih ayat di dalam Al-Quran. 6.000 disepakati, lebihnya berbeda pendapat. Kenapa ada perbedaan pendapat dalam jumlah ayat? Sebab berbeda pada ujung ayatnya. Sebagian menyatakan katakanlah 1 ayat putusnya di kalimat tertentu, misalkan al-haq wal haqu aqul, ada yang menyatakan itu adalah ayat, ada yang menyatakan ayat sesudahnya lagi. Sehingga 6.000 disepakati, kemudian di atasnya sebagian para ulama ikhtilaf. Sebagian para ulama ikhtilaf tergantung ujung ayatnya tadi. Adapun kalimatnya luar biasa, 77.000 lebih. Dengan jumlah huruf Al-Quran yang sangat banyak, katakanlah 1 halaman saja 150-an huruf. Kalau kita baca, maka kita mendapatkan pahala kurang lebih 450 pahala. Itu di luar Ramadan. Bagaimana lagi jikalau itu di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Maka kita fokus pada membaca Al-Quran. Membaca
memahami dan mentadabburinya. Ada kritikan daripada Abdullah bin Abbas ketika melihat seseorang di Ramadan baca Al-Quran cepat-cepat. Ya, seakan-akan yang menjadi fokusnya adalah target. Kata Abdullah bin Abbas, adapun saya membaca pelan-pelan dengan penuh tadabbur dan itu lebih aku sukai daripada membaca cepat-cepat tetapi tanpa paham maknanya. Dan yang lainnya jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah puasa kemudian juga Al-Qur'an, maka tentu saja kita juga melakukan qiyam atau qiyamul lail. Qiyamul lail adalah kosakata umum dan jikalau bulan Ramadan itu disebut dengan tarawih. Lianna sahabata yatarawahun, sebab para sahabat itu ya mengerjakannya santai, setelah salam santai dulu, istirahat leha-leha, kemudian lanjut lagi untuk melakukan tarawih di bulan Ramadan. Jadi tarawih itu adalah istilah yang digunakan untuk qiyamul lail di bulan Ramadan dengan satu karakteristik khusus, lebih utama dilakukan berjamaah dibandingkan sendiri-sendiri. Adapun di bulan Ramadan maka yang lebih utama adalah sendiri-sendiri dan boleh sesekali berjamaah. Dan waktunya bebas, dan ada penekanan Rasulullah SAW bersama imam sampai akhir daripada hatta yansarifa. Allah Ta'ala akan mengampunkan seseorang yang salat qiyamul lail Ramadan sampai imam bangkit dan pulang, menunjukkan bahwa salat tarawih berjamaah itu lebih utama daripada sendirian. Permasalahannya kemudian para ulama menyatakan jikalau ada dua jamaah salat tarawih, satu di awal malam setelah Isya, yang satunya tengah malam setelah tidur sebelumnya, maka yang lebih utama adalah yang berjamaah tetapi di akhir malam. Ya, biasanya kan kita di 10 malam terakhir Ramadan itu ada 2 kali, ada tarawih, nanti malam ada lagi tahajud. Ya, bagi mereka sebagian yang hati-hati, udah kalau begitu ini adalah pilihan, walhamdulillah fasilitas dari masjid, saya milih tarawihnya pas apa jemaah? Tengah malam. Ya, jadi habis Isya langsung tidur dia, habis itu dia bangun. Dan memang sebagian para ulama menekankan pentingnya satu poin yang sangat penting, yaitu tidur di awal malam. Jadi kalau kita milih tarawih, ya habis tarawih langsung tidur, berarti demikian. Langsung tidur demikian, kemudian bangun jam 12, jam 1 gas full sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan ada sahabat yang dia tidur antara maghrib dan isya. Ini bukan motivasi dan ini bukan hukum. Maksudnya memang hukum asalnya Rasulullah melarang seseorang tidur sebelum sholat isya. Tapi saya menemukan catatan, ada seorang sahabat yang dia menyempatkan istirahat dulu sebentar. Ini bukan motivasi jemaah ya, dan bukan sunnah. Maksudnya boleh. Karena sahabat tersebut memahami tidur sejenak dulu 1 jam antara maghrib dan isya. Habis itu bangun salat isya. Salat isya di zaman Rasulullah itu kan agak lama. Kemudian habis salat isya sampai pagi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita ya, karena ingin melakukan yang demikian, mungkin habis salat tarawih tidur. Habis itu nanti jam 2 bangun, jam 3 sampai sahur. Luar biasa kalau bangunnya jam 12, jam 1. Dan itu berhubungan dengan pola makan juga ternyata jamaah, ya kan? Kalau pas buka puasanya mukbang itu apa ya istilahnya? Makannya banyak. Apalagi ada tahapannya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, entah berapa tahapan. Nah, itu sebabkan rumusnya dalam kesehatan sebagaimana kita ketahui bahwa tidur itu yang sehat adalah pencernaan telah selesai, dan katakanlah yang aman 3 jam. Berarti kalau kita makan besarnya jam 7,
tambah 3 jam berarti tidurnya jam berapa dia? Jam 10. Kalau makan malamnya jam 8, jam 11. Kan seperti itu ya sebetulnya kalau kita padukan dengan kesehatan. Tapi kalau kita makannya yang ringan, sehat, banyak serat, mungkin 1-2 jam sudah bisa tidur demikian. Tapi kalau mukbang tadi, Masya Allah, apalagi mukbangnya jam 10, wah itu gimana nanti ibadah di akhir malamnya. Kemudian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dia harus berusaha untuk melakukan iftarus shaim, membukakan orang puasa, it'amut ta'am, ya, afsyus salam, waqtimut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam. Ada 3 amal keutamaan yang memasukkan seseorang ke surga, tadkhulul jannata bisalam. Yang pertama adalah menyebarkan salam, yang kedua adalah memberikan makanan, yang ketiga adalah salat di keheningan malam saat orang lain tertidur pulas. Maka kalian akan dijamin masuk surga dengan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka it'amut ta'am, memberikan makanan, baik itu konotasinya mentahan atau matangan. Barang siapa yang man fattara shaiman, barang siapa yang dia membukakan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi senantiasa memberikan makan, demikian juga berinfak, demikian juga bersedekah. Ini adalah al-jud atau hal yang sangat ditekankan di dalam al-Islam. Dan hal yang lain jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah jikalau mampu dan ada kelapangan, maka berumrah di bulan Ramadan itu sangat ditekankan. Di mana Rasulullah SAW menyatakan al-umratu fi ramadana kahajjatin wa fi riwayatin kahajjati ma'i. Berumrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji dan atau seperti haji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi motivasi bagi saya dan kita semua supaya kita memperbanyak ibadah di bulan Ramadan dan menjadikan Ramadan kali ini lebih baik, lebih berkesan dan lebih membekas. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, di mana Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah idza ahabba abda as-salahu. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, as-salahu. As-salahu itu maknanya kata Rasulullah SAW adalah Allah Taala memberikan hidayah kepada hati seorang hamba. Allah Ta'ala memberikan semangat kepada seorang hamba untuk ibadah. Kemudian ketika dia sedang semangat beribadah, Allah Ta'ala mencabut nyawanya. Itu tanda Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba. Innallaha idza ahabbal abada as-salahu. Dalam ayat yang lain, ista'malahu. Allah Ta'ala ketika mencintai seorang hamba, Allah Ta'ala ista'malahu. Allah Ta'ala akan men-setting kematiannya dengan cara yang begitu indah. Dia sedang semangat beribadah kepada Allah, kemudian wafat. Nah, itu yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jamaah, dan mungkin sisa waktu ini kita bisa tanya jawab tentang mungkin hal-hal yang berkenaan dengan Ramadan dan fikih Ramadan. Mungkin masih ada yang terlewat atau mungkin masih ada yang belum diketahui. Jikalau saya bisa menjawabnya dari kitab para ulama, maka insyaallah akan saya jawab. Nah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Tafadhol jemaah, kita perbanyak tanya jawab seputar Ramadan. Ada pertanyaan silahkan. Ya, silahkan Pak. Ya. Betul.
apakah membaca terjemahan termasuk mendapatkan pahala gitu Pak ya? Ya, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran kalamullah, laisa bikalam al-makhluk. Quran itu adalah kalamullah. Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kami turunkan Al-Quran dalam berbahasa Arab. Maka yang ulama sebutkan, yang dimaksud mendapatkan pahala 10 tadi, itu adalah lafaz Al-Quran di dalam berbahasa Arabnya tadi. Seperti itu. Kalau kita membaca misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ya Rabb pencipta semesta alam, yang berpahalanya adalah Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dan memang idealnya seorang hamba ketika membaca tahu artinya, tetapi tidak menjadi penghalang seorang hamba kalau dia tidak tahu artinya untuk membaca Al-Quran. Jadi baik tahu atau tidak tahu membaca artinya dan kandungannya, membaca Al-Quran adalah tetap satu keutamaan yang sangat luar biasa. Dan setiap muslim dimotivasi untuk mengetahui makna dan kandungan apa yang dia baca. Tapi kalau nggak baca juga, nggak tahu juga, bukan halangan dia untuk membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan seseorang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka dia kelak di surga bersama malaikat yang mulia. Walladzi yataqta'u fi, dan seseorang yang terbata-bata dia juga mendapatkan pahala dan keutamaan. Jadi yang terbata-bata saja dapat keutamaan yang luar biasa, apalagi yang paham akan kandungannya. Ini menekankan pentingnya kaum muslimin untuk mempelajari bahasa Arab tentu saja. Tetapi kan latar belakang orang beda-beda. Ada yang dia bisa, ada yang dia tidak bisa, ada yang dia terlambat belajar bahasa Arabnya ketika sudah berusia tua misalkan, ada yang masih muda, tentu saja beda-beda. Tapi ditekankan kalau bisa kita paham apa yang kita baca. Tapi kalaupun tidak paham, tetap ditekankan untuk banyak baca Al-Quran. Seperti itu insyaallah. Jadi yang berpahala tadi adalah lafaz dalam bahasa Arab aslinya. Nah, baik, ada yang lain silakan jawab. Iya Pak. Salat tarawih. Nah, bacaannya cepat. Nah, iya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang salat tarawih misalkan di zaman Umar bin Khattab itu beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami salat manusia dalam satu jamaah, dan beliau saat itu memilih satu rakaat 30 ayat. Satu rakaat 30 ayat. Kemudian diriwayatkan juga bahwa Umar bin Khattab memilih 3 imam untuk jadi imam di salat tarawih di zaman Umar bin Khattab. Bagi yang bacaannya cepat satu rakaat 30, bagi yang bacaannya pelan kata Umar bin Khattab hendaklah minimal 25, bagi yang sangat pelan tahqiq dia bacanya maka 20 ayat satu rakaat. Sebelumnya mereka membaca dengan al-ma'in minimal 100 pada setiap rakaat. Tapi kemudian sebagian mungkin merasa berat karena itu adalah umum jamaah, maka 30 dijadikan patokan. Nah, di tempat kita kadang-kadang mungkin ada yang cepat-cepat
Sebab kan katakanlah bayangkan 23 rakaat misalkan yang dipilih. Kalau lambat ya mungkin pada bubar duluan. Salatnya belum selesai tapi sudah pada pulang. Ada juga yang beralasan dengan satu tempat uniknya menyatakan ini tradisi dari zaman dulu. Jadi salatnya begini. Maka kita katakan menjaga tumakninah adalah wajib, sedangkan salat tarawih berjamaah adalah sunnah, mustahab. Menjaga ketenangan dan tumakninah adalah wajib ketiga di dalam salat. Kalau yang demikian berarti lebih baik kita tidak berjamaah kalau saking kecepatan yang seperti itu. Dan keutamaan tarawih berjamaah adalah kalau sama imam diampunkan dosa, ya seperti itu. Dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi dan hadis yang diriwayatkan oleh yang lainnya, hatta yansarifal imam, sampai imam pulang. Kita kan bisa dapatkan dengan yang lain kalau terpaksa di tempat kita sedang tarawihnya dalam keadaan yang sangat cepat pelaksanaannya. Jadi lebih aman tidak ikut yang sangat cepat tadi Pak. Pilih opsi yang lain, kalau nggak ada ya sholat tarawih sendiri. Kalau sholat tarawih sendiri lebih utama awal atau akhir Pak? Malam? Di akhir malam. Nah, baik, ada yang lain silahkan jemaah. Iya silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Iya, makasih kembali. Ya, naam jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa tercelanya at-tasawwul. At-tasawwul itu adalah meminta-minta. Minta. Tentu saja ketika minta untuk pribadi, sebagaimana ada ancaman Rasulullah SAW, dia akan datang pada hari kiamat tanpa ada daging di wajahnya dan memakan harta yang diharamkan, itu sebagaimana kita ketahui ancamannya. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika penggalangan dana tentu saja adalah untuk hal-hal yang sifatnya yang sangat ditekankan, membangun masjid, kemudian membangun pesantren. Dan ternyata kalau kita kaji dari sudut hukum, menggalang dana secara terbuka itu ada ketentuan hukumnya. Salah satunya adalah tidak boleh dengan rekening pribadi, sebab itu bisa dipidanakan. Tidak boleh dengan rekening pribadi, tapi harus dengan rekening yayasan tentu saja. Dan itu juga harusnya ada laporan keuangan. Jadi sebagaimana yang ditanyakan tadi, memang hal yang sangat berbahaya adalah bagi seorang ustadz yang mengumpulkan dana masyarakat.
Ya, dia harus bisa memastikan itu memakai nama yayasan, pakai rekening yayasan, kemudian terbuka untuk kemudian ada laporan berkala dan terbuka untuk pengecekan, dan betul-betul dia bukan mengambil manfaat dari situ gitu maksudnya. Dia tidak mengambil manfaat dari situ. Jadi ini adalah bab yang memang harus betul kehati-hatian, mana lembaga yang amanah, mana yang tidak, apakah penggalangan donasi yang dilakukan ini memang tepat ataukah tidak. Itu harus ada kesadaran dan edukasi dan juga pertimbangan dari masing-masing masyarakat. Jangan sampai menyumbang di tempat yang salah, yang itu berpotensi untuk dilakukan penyimpangan. Tetapi adanya fakta penyimpangan tidak seharusnya melemahkan semangat kita untuk banyak berinfak. Kita bisa berinfak secara langsung pada fakta kebutuhan yang kita bisa lihat di sekitar kita. Makanya para ulama menekankan satu hal penting, bahwa zakat sebagian para ulama menyatakan lebih utama dikeluarkan sebelum bulan Ramadan, supaya Ramadan ada makanan begitu. Sebagian orang kan zakat tunda dululah sampai masuk Ramadan supaya apa? Pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salah, tapi sebagian para ulama menyatakan sebelum Ramadan lebih utama jikalau niatnya supaya orang fakir dan miskin tadi ada makanan dan siap untuk puasa seperti itu. Dan memang membukakan puasa ini sangat penting, dan setiap kebaikan makin dibutuhkan, makin besar pahalanya. Jadi bersedekah kepada fakir miskin dibanding kepada orang yang tidak miskin, tentu saja pahalanya beda. Maka membukakan orang miskin yang betul-betul membutuhkan, pahalanya itu luar biasa. Jikalau ada keraguan, maka kita bisa mendistribusikannya secara langsung sesuai fakta yang kita ketahui, kan begitu ya. Dan pahalanya itu luar biasa. Man fatara sha'iman falahu ajru sha'im min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'a. Dan siapa yang membukakan orang yang berpuasa, full pahala orang yang dia bukakan puasanya untuk dia diakumulasikan ke pahala dia tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka tadi. Bayangkan kalau 100, apalagi kalau 1000, bahkan ada sebagian orang memahami hadis tersebut dengan unik. Dia mengambil kesimpulan bahwa kalau buka puasa yang lebih didahulukan apa Pak? Kurma dan air putih. Jadi kalau ada buka puasa dimanapun dia nyumbang kurma. Kenapa? Dia memahami yang pertama kali dimakan adalah kurma. Berarti pahala orang tadi yang dapat adalah dia, katanya seperti itu. Ini mungkin pemahaman yang unik, tapi nggak masalah juga. Itu kan dari bab berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jemaah kajian yang kita bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah dan menambah hidayah untuk kita, memberikan semangat kepada kita untuk memaksimalkan Ramadan kali ini, kemudian juga mensehatkan jasad kita, kemudian memberikan kelancaran rezeki kepada kita sehingga kita bisa lebih maksimal dengan berbagai macam ketaatan di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.